Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. HP-nya dikesanain lagi. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ammal ajizu, anapun utawi wong kang apes. Apes bahasa Jawa ya, lemah, bukan berarti apes tuh pakai bahasa nasional. Amal ajizu, anapun utawi wong kang apes, apes amma saking barang, yasturu kang nutupi opoma al-aurata ing aurat. Adapun orang yang gak bisa nutupin aurat, ini kita sedang membahas tentang salah satu syaratnya sholat, yaitu menutup aurat. Ya, wasali suhaliyati wasali suhas sitru rajulin wa amatin ma baina surati, tentang menutupi aurat. Fayusolli mongko salat sapa wong wujuban kelawan wajib, ngarian hale uda, bila i'adatin tanpa kelawan tanpa ngulangi, walau ma'a wujudi satirin lan sertane lan senejan sertane anane penutup, mutanajisin kang najis, ta'adzaro kang angel, opo ghusluhu ngadusi basuh satir. Maka orang yang mungkin nggak bisa nutup aurat, ajis, bisa jadi karena dia miskin atau bisa jadi karena dia penyakitan gitu loh. Semudah itu kan Islam maksudnya, sampai hal tersebut detail dibahas oleh para ulama. Hal-hal yang mungkin ketika ditanya oleh jamaah kita nggak jawab, ya kita bisa jawab di muin. Ada aja sih netizen yang kadang-kadang pertanyaannya pertanyaan yang nggak pernah kita bayangkan ada gitu pertanyaannya. Ustadz mau tanya, misalnya kita luka-luka nih, nutup auratnya gimana? Ayo jawabannya gimana? Selama ini kita hanya berpikiran hukum itu seakan-akan bagi kita saja yang sehat-sehat, atau bagi kita yang kaya yang punya baju. Kita nggak pernah berpikir ada orang di luar sana yang sama sekali nggak punya baju. Buat beli baju itu nggak bisa, nggak ada, banyak nggak banyak. Dan kita hidup di sini yang akhirnya membuat di sana aja, HP dah, yes. Yang akhirnya membuat kita merasa kurang bersyukur, disebabkan kita banyak duduk bergaul di lingkungan orang-orang punya. Di pesantren ini kan orang punya semua, sehingga karena kita kurang bersyukur, akhirnya kita banyak kemauan. Mau jadi ini, mau jadi itu, dan sebagainya. Kapankah kita itu bisa merasa bersyukur? Kita bisa merasa bersyukur apabila kita duduk dengan orang-orang yang segala-galanya lebih lemah daripada kita. Gak bisa makan, kelaparan, hidupnya susah, dikejar-kejar ke debt collector, ya, dikejar-kejar bank, ditagih utang, rumahnya besok mau disita, ngemper. Nah, andaikan kita bergaul dengan mereka, biasanya ya qulna alhamdulillah, kita akan berkata alhamdulillah. Tapi kalau kita hidupnya berbarengan dengan orang-orang yang sosialnya tinggi, sosialita, kalau makan di kafe kopinya harga 20.000, pasti kita nggak akan sampai ke sana. Ya, berpikiran untuk bersyukur pun tidak. Yang ada ya
Kita kepengen macam-macam, pengen punya mobil itu ya, pengen punya tas itu ya, pengen. Beda kan antara orang yang berkeinginan banyak pengennya dengan orang yang mensyukuri keadaan yang sekarang. Coba kita dekat sama orang Palestina deh, atau jangankan Palestina, kita dekat dengan orang yang hidupnya di Bantar Gebang misalnya, di tengah-tengah tong sampah yang terbesar tuh. Lalu kita komunikasi dengan dia, kehidupan sehari-harinya, satu rumah lah dengan dia misalnya. Untuk makan susah, untuk baju susah, untuk jajan nggak ada uang. Dan kitanya tetap dalam kondisi seperti ini. Lemari numpuk bajunya, Grab food dipesan ada, handphone kita bawa, ayah ibu lengkap. Lalu kita duduk bersama mereka, maka saat itu kita renungi, Masya Allah, betapa nikmatnya hidup saya, gitu. Betapa enaknya hidup saya. Iya, jadi orang pengen bersyukur itu bisa jadi karena faktor lingkungan. Jangan pernah nganggep bahwa orang tuh seperti kita semua, punya baju semua, bisa makan semua, baik semua sama keluarganya. Ada yang ayahnya, ibunya sampai nggak mau ngobrol sama sekali, udah cerai. Kita sebagai anak bingung. Disuruh sama ayahnya benci ibunya, disuruh sama ibunya benci sama ayahnya. Sedangkan kita membutuhkan kasih sayang mereka. Tapi mereka berdua musuhan. Ada nggak? Banyak begitu. Cuma kita nggak ketemu orangnya. Kita kan ketemu sama orang-orang yang teriak-teriak, happy-happy, seneng-seneng. Makanya kita ke bawah-bawah. Kalau kita ketemu dengan orang yang berpenghum, orang yang hampir bunuh diri, orang yang memang sudah ditagih sama debt collector, besok kalau nggak bayar rumah Anda disita, dilelang ke bank. Panik dia, nyari uang 200 juta, kesusahan, nggak ada. Lalu kita mendampingi kesusahan dia. Ya wis, kita akan ngerasain bagaimana getir perasaan hidup orang tersebut. Nah, lingkungan juga salah satu pengaruh faktor yang membuat kita itu bersyukur ataupun tidak. Ya kita satu sekolah, satu kelas punya pacar semua, nggak bisa kita nggak punya pacar, ke bawah pasti. Mereka tiktokan semua, joget-joget, pasti kita ikutan. Kan begitu orang bergaul. Makanya anak-anak yang hidupnya berada dalam lingkungan yang enak, ya umumnya sih kurang bersyukur. Sudahlah kurang bersyukur, tersinggungan. Berbeda sama mereka sih udah nggak mikirin terhormat. Tidak yang memikirkan harga diri udah nggak ada. Yang penting saya jualan gorengan apa laku, ada yang beli dapat uang. Kalau kita ada omongan sedikit, berarti gitu kan. Ada orang ngejauhin sakit hati ya. Ya kita selemah itu gitu. Oh aku punya macam-macam, pengen ini. Mereka sih pengen makan. Bisa makan aja udah syukur. Andaikan mereka tahu kondisi matolib seperti ini, wow, rubuk sini semua. Yang penting saya bisa makan sehari 2 kali, nggak jajan nggak apa-apa. Yang penting saya nggak usah nyari-nyari, habis duhur pasti makanan tersedia gitu loh. Habis isya makanan ada. Pernahkah kita berpikir ada orang-orang yang berharap seperti kita? Ya nggak pernah. Karena kita berada di lingkungan yang aman dan nyaman saja. Ada seseorang yang hidupnya bersama iparnya, bersama mertuanya. Mereka tertekan, mau keluar kamar kebingungan. Dihadang sama mertua lagi nonton TV misalnya. Jadi mereka di dalam kamar terus pengen keluar, malu. Karena mungkin suami kita nggak punya kerjaan. Sekali duduk dapat nasihat, dapat petua, dapat omongan yang nggak enak. Anaknya juga sama sekali nggak dicubitin, nggak ditimang, nggak diemban. Ya karena miskin. Orang kalau miskin itu kan, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan ya, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil a'mal. Mulianya dunia itu karena harta, hinanya dunia itu mulianya akhirat itu karena amal yang soleh.
Jadi jangan pernah kita menduga bahwa kehidupan itu seperti kita terus. Nanti suatu ketika pun ada di titik tertentu kondisi kita akan tertekan. Entah itu kita punya suami yang salah, atau punya suami yang benar tapi mertuanya salah, atau mertuanya benar tapi lingkungannya salah, atau lingkungannya benar tapi tempat kerjanya salah. Oh, macam-macam. Maka kalau kita mendapatkan keberkahan mencari ilmu di pesantren, Allah bikin semuanya tepat dan semuanya enak. Tapi kamu dapat berkah dulu, susah dapat berkah gitu. Kayak dapat bintang-bintang poin di Super Mario. Ya iyalah. Nah, sedangkan kita kadang-kadang mondok ini nggak nyari berkah, cuma nyari ilmu doang. Nyari ilmu diberkahi. Nah, salah satu keberkahan dalam mencari ilmu itu masyakot. Hidupnya tuh nggak enak di pondok. Nah, kamu mah abi makan nasi goreng pengen beli, salah gitu ya. Pengennya tuh niru abi yang sekarang. Lihat abi misalnya beli nasi kebuli, pengen beli GrabFood. Anak santri sama kamu. Boleh nggak boleh, halal nggak halal orang uang kita. Cuma untuk mendapatkan keberkahan ini. Banyak kan syarat. Masyaqah, puasa, jangan alemah, jangan manja, nurut sama guru, hormat sama keluarganya guru, tidak pulang dulu sebelum guru yang mengizinkan. Banyak. Sementara kita nggak begitu, mikirin diri kita sendiri, apa-apa tuh nggak minta pendapat, seakan-akan kita yang paling benar, seakan-akan kita yang paling berprospek. Santri dulu nggak mau bertindak sebelum ada instruksi apa-apa, karena yang dicari keberkahan. Kalau belum disuruh pulang sama guru nggak mau pulang. Pulang, pulang. Jangan pulang, nurut. Berbeda ya di hari ini, karena hawa nafsu, pikiran. Nanti kerja di mana ya? Guru lebih enak. Payai boleh minta nasihat untuk pekerjaan. Itu aja. Kalau nggak nasehatin ya sudah, berarti kita jangan kerja dulu. Mondok, ngaji, gitu tuh. Kalau jangan nikah ya sudah jangan nikah. Itu umumnya ya santri dulu kalau mendapatkan keberkahan. Dan di hari ini udah jarang seperti itu. Kalau abi pribadi sih ya pribadi, curhat lah dikit. Masa-masa nggak enaknya udah dilalui. Tinggal masa-masa apa-apa diurus sama Mbak Meli, apa-apa disuruh urus sama Mbak Rani. Tinggal duduk teh manis datang kan. Sudahlah, duduk tinggal ngomong doang, tugasnya apa? Dihormati orang gitu. Curhat maksud curhat. Tahaddus bin nikmah, tanpa ada niat untuk pamer apa-apa enggak. SH dapat. SH dapat ya. Pegawai negeri sudah. Ayo, kurang apa lagi coba? Kamu belum jelas semua. Yang mana itu tidak pernah dibayangkan sedikit pun dalam pikiran. Saya secara pribadi mendapatkan gelar sarjana hukum pun cita-cita dulu, tapi sudahlah karena nasib, karena nggak punya uang, karena apa ya, tapi akhirnya terlaksana. Wujud ya, tanadil maqasid, engkau mendapatkan segala cita-cita yang engkau pernah memimpikan itu, tapi Allah tunda. Iya, Allah tunda. Orang ada pengen nggak jadi pegawai negeri? Pengen, cita-cita utama itu. Bisa utang ke bank maksudnya. Bisa gade SK ke bank. Gade SK ke bank lumayan, 200 juta, 500 juta kalau orangnya suka riba ya. Punya mobil pasti bisa kredit. Punya motor apalagi NMAX bisa kredit gitu. Padahal kredit semua pegawai negeri. Tapi kan orang-orang awam pada nggak ngerti. Yang penting dapat duit. Penampilan keren, pakai baju korpri, pakai sepatu, keren. Jadi
pengusaha sapi yang kaya raya dengan pegawai negeri itu dianggap oleh masyarakatnya hebatan pegawai negeri. Padahal sih pengusaha bisa jadi uangnya MM-an, tapi penampilannya kadang-kadang pakai baju kucel. Pegawai negeri pakaiannya rapi, gaji cuma 9 juta, 10 juta. Tapi 10 juta juga kamu bisa kan nyari uang sih. Nah, artinya anak-anak sekalian, rahmatullahi alaihi. Kadang-kadang orang tuh berpikir begitu ya. Berpikir enak ya gitu. Dan kita tergodanya di masa-masa kecil. Di masa-masa yang harusnya kita menimba ilmu dengan baik, memperdalam agama. Tapi banyak pikiran-pikiran yang mengganggu kita, sehingga kita putus dalam mencari ilmu agama. Ya habis sih pengen udahan ya Allah, nggak mikirin. Tapi mau ikhlas bos. Ini pengen ngopeni orang yang, Abi saya mau nikah, mau kuliah, apa kata ya, ngopeni orang seperti ini lebih penting ketimbang orang mau mundur pelan-pelan, ya sok mundur jangan mundur gitu. Tapi nggak apa-apa. Habis sih kalau ada santri yang minta udahan, nggak pengen tak paksa-paksa, dan kamu jangan maksa-maksa, di sini aja jangan. Ilmu di mana aja, di sini aja jangan. Orang kalau pengen udahan udah. Tapi kalau engkau ingin mendapatkan keberkahan hidup bukan hanya teori dan ilmu, maka syarat-syarat yang ada dalam kitab Adabus Suluk, Ta'limul Muta'allim dilaksanakan. Jangankan kitabnya ala-ala Tanalul Ilman 6 aja nggak dilaksanain. 6 nggak dilaksanain. Untuk dapat ilmu ya, bukan dapat berkah. Syarat mendapatkan ilmu 6, syarat dapat berkah banyak. Nah, syarat mendapatkan berkahnya ini yang nggak kita ambil. Sehingga jika suatu ketika kita kesulitan mencari kerja, sampai antri, sampai pukul-pukulan, sampai sikut-sikutan, sampai berlomba caper di depan bos, sampai berkeringat, sampai capek-capean, sampai seakan-akan gak ada harga diri, sampai kita itu bukan siapa-siapa, sampai andaikan perusahaan ditinggalkan oleh kita, perusahaan tetap berdiri kokoh tanpa kita juga. Siapa kita? Iya kan? Jadi kita tuh berguna nggak? Kita bukan orang yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan yang kita yang butuh sama perusahaan, bukan perusahaan butuh kita. Andaikan kita mengundurkan diri dari perusahaan, ya loss, dia nggak ngerasa kehilangan. Kecuali ya kita orang hebat berusaha. Kita minggat kemana aja dicari. Kesini lagi aja, tak gaji gede nih. Mau nggak gaji gede? Berarti kita udah orang spesial nih perusahaan. Tapi kalau pengunduran diri kita atau pemecatan dari perusahaan kepada kita dan perusahaan nggak nyari, malah ngomongnya alhamdulillah, berarti awas, jangan-jangan memang kita nggak dibutuhin. Pak, saya mengundurkan diri. Oh iya alhamdulillah. Ayo cepat. Pasangan. Lah siapa kita berarti kalau begitu? Pak, saya mengundurkan diri. Jangan dong. Di sini aja. Saya masih butuh tenaga kamu, butuh pemikiran kamu, butuh apa? Top. Keren. Nah, persoalannya kita berani nggak ngundurin diri di perusahaan yang udah gaji kita, berani? Ya nggak berani, karena kita bukan siapa-siapa. Ingin menjadi siapa-siapa harus cari muka dulu. Topengnya harus ganti-ganti dulu. Punya muka dua, punya wajah dua. Sama si A ngomongin si B, sama si B ngomongin si A. Pergaulan perusahaan begitu. Belum jadi buruh, belum jadi OB, belum jadi satpam, belum sekarang AI itu berkembang sehingga ke depan tenaga itu nggak dibutuhin lagi, nggak butuh sutradara, nggak butuh bikin artikel, nggak butuh bikin skripsi, nggak butuh kecerdasan seseorang. AI yang berkembang. Lalu kalau manusia semakin banyak, ilmu pengetahuan semakin luas, AI semakin meningkat, satpam udah tidak diperlukan lagi, CCTV sudah ada, tinggal lapor ke polisi kalau ada maling. Untuk ngambil tiket parkir juga tombol doang, teller bank sudah nggak dipakai misalnya. Ya, tenaga OB juga udah pakai mesinnya murah-murah lagi, nanti pakai robot tuh, tinggal nyuruh-nyuruh aja, segala macam udah gampang. Nanti pegawai bank nggak ada manusianya. Kita beli di warung nih, warungnya bukan orang yang jagai. Iya kan, ada nama sama harga. Kita ambil koin, cerak cing gitu.
Sudah enggak, apa pekerjaannya? Coba apa pekerjaannya kita nanti? Suami kita kerjaannya apa coba nanti? Manusia semakin banyak. Yang butuh kehidupan makin banyak. Butuh rumah kan orang tuh, Bu, setelah nikah butuh rumah. Sementara bikin rumah nggak bisa-bisa, uangnya nggak ada. Kenapa? Karena nyari kerjanya susah. Kita nggak punya skill apa-apa. Gitu tuh. AI semakin berkembang sehingga makin minim, makin sedikit orang yang butuh sama manusia itu makin sedikit. Nggak usah belajar kamu chat GPT atau apa, belajar kitab Safinah udah hatam itu chat GPT itu. Robot terjemahin, oh paham saya. Jadi pada nggak mau mondok misalnya. Sekolahan tinggal duduk, gurunya robot tuk 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 dijelasin, lebih enak, lebih gamblang jelasin. Gurunya jadi pada nganggur, kepala sekolah nggak ada orangnya, satpam nggak ada orangnya. Jadi kita mau kerja apa nanti? Maka yang paling awet profesi adalah sebagai ulama. Konsultan ya nggak pakai banget konsultan. Saya sedang sedih, saya sedang memikirkan banyak masalah. Bagaimana caranya saya tenang hatinya? Dijawab sama Google tuh. Kita manusia dicurhatin begitu, mikir dulu apa ya kira-kira ya jawabannya. Tapi kalau ke Google, ke chat AI, udah langsung tenang kita hatinya. Jadi konsultan apa? Yang paling awet adalah menjadi seorang ulama. Bukan karena ilmu, bukan, karena ademnya hati. Ngerti kan adabnya hati? Ilmu mah ulama udah disaingin sama chat. Cuman hanya ulama yang mempunyai hati yang bisa legowo. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, bersama siapapun, dimanapun, ulama hatinya tetap legowo. Gak ada ulama tersinggungan tuh, gak ada. Baperan nangis di pojokan nggak ada ulama begitu tuh, diomongin sedikit nggak enak lalu nangis tuh nggak ada. Apalagi bertengkar, pernahkah kita lihat adu mulut ulama? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya orang yang adu mulut tuh ya kucing garong sama kucing anggora. Iyalah, orang kalau sudah punya kelas yang tinggi nggak mungkin teriak-teriak. Nggak pakai hawa nafsu sudah. Nah, ketika dalam keadaan punya uang, alhamdulillah, syukur. Ketika nggak punya uang, sabar tuh para ulama tuh. Maka cita-cita yang paling hebat adalah menjadi ulama. Kalau udah menjadi ulama, ya jadi pegawai negeri lah. Abi dua-duanya udah dapet ya. Udah dapet dua-duanya. Iya, kalau pegawai negeri itu anak-anak, mereka akan jadi pensi, akan di PHK kalau misalnya negara udah mulai kolaps, sudah mulai perang, mulailah pada nganggur. Tapi pegawai bank udah sekarang udah pensiunan, udah di PHK-in semua. Nah, kenapa hidup kita makin mudah? Bisa jadi keberkahan ketika kamu itu mondok. Allah sudah memberikan cicipan-cicipan yang gak enak dan ujian-ujian yang gak enak ketika kita di pesantren dan kita sabar. Mending kita menahan pahitnya ilmu ketimbang kita menahan pahitnya mencari kerja. Kalau toh kita sudah bekerja, paling-paling dapat kontrak dari perusahaan setahun 2 tahun. Habis itu keluar kita di PHK, nganggur. Kita kerja paling setahun 2 tahun, habis itu cari kerjaan lagi di pabrik lain, dapat lagi cari kerja, nggak capek tau, begitu capek. Belum ketemu lingkungan yang toksik, yang kita bukan siapa-siapa. Disikut aja kita jatuh gitu loh. Nangis lagi, punya temen yang nggak baik di pabrik, nangis lagi. Maka kehidupan kita di pesantren, mencari ilmu dengan penuh ketenangan seperti ini adalah kehidupan yang sepertinya didambakan dan diimpikan oleh banyak manusia. Dan kitanya nggak tahu. Kenapa kita itu kurang bersyukur? Karena kita ngebandingin diri kita dengan anak sekolah yang bisa punya cowok.
yang bisa boncengan, yang bisa di rumah pakai kipas, yang bisa bebas, yang bisa main HP. Itu kan hati kita tuh isinya. Hati yang qalilun min ibadiyas syakur. Berbeda apabila kita ketemu dengan orang Palestina. Berbeda ketika kita ketemu dengan anak-anak yang marginal. Tunawisma. Tahu tunawisma? Nggak punya rumah tunawisma. Gelandangan. Iya, beli rumah kan mahal. Jangan dikira gampang beli rumah tuh. Kamu punya rumah tuh bersyukur enggak gitu tuh. Kamu kalau pengen punya rumah gratis, berubah wujud jadi keong. Iya kan? Ya kita pengen beli rumah gimana? Kamu pengen jadi keong apa pura-pura milih lah. Mereka udah punya batok, udah punya rumah tuh. Kamu nggak punya batok, nggak punya keong, nggak punya sayap. Kalau punya sayap kayak Nora kan enak. Menclok ke ini, menclok ke itu gitu tuh. Kita bukan siapa-siapa, Spiderman bukan. Masih bau. Bukan siapa-siapa sudah gitu. Lalu untuk bisa mendapatkan rumah yang harga tanahnya 300 juta, yang harga rumahnya 200 juta, yang harga motor 25 juta, yang pengen beli mobil 210 juta, yang perabotan rumah ada kulkas, ada dispenser, ada AC, ada kipas, ada lemari. Duit dari mana kamu begitu? Mau kerjaan sebulan 2 juta? Nggak bisa. 2 juta dikali 12 tahun sama dengan 24 juta. Dikali 10 tahun sama dengan 240 juta. Oke. Cuman 240 juta selama setahun. 10 tahun. 10 tahun ngumpulin uang 200, tapi jangan jajan, jangan makan. Paham kan? Kita dapat gaji 2 juta, paham ya? 2 juta ditabungin sampai 10 tahun, maka dapatnya 240, tapi jangan makan loh. Jangan makan, jangan pakai bensin. Biarkan kamu kurus kering, mati tengah-tengah jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya 2 juta gajian tuh dipotong anak-anak. Buat konsumsi, buat listrik, buat kredit motor, buat paling-paling kamu nabung tuh bisa 500.000. Itu kalau masih numpang sama orang tua. Kalau udah punya kontrakan sendiri, habis uang kita sudah. Bayar kontrakan, bayar listrik, bayar PDAM, galon, gas, makan sehari-hari, bensin, kredit motor, kuota. Penting kan itu? Kuota 100.000 atau 150.000. Habis kita uang 2 juta. Maka setidaknya kita pengen nabung ya cari kerjaan yang gajinya 4 juta biar bisa nabung 2 juta. Kalau kita bisa nabung 2 juta selama 10 tahun lumayan dapat 240. Itu pun kalau duitnya nggak hilang. Kalau duitnya hilang dipinjam orang, ditipu orang, habis kita sudah. Maka di pesantren nih, mumpung tempatnya mustajab, minta kepada Allah supaya kita nanti punya suami jangan salah, punya mertua jangan salah. Jangan kita tenang-tenangan aja. Kenapa kita tenang-tenang saja? Ya karena kehidupan kita seperti ini, kehidupan enak ini. Coba kalau kamu di kehidupan orang yang lagi di penjara, lagi di rumah sakit, yang kena kanker, duduknya tuh bersama mereka. Kalau duduk bersama mereka, niscaya kita akan semakin pandai dalam bersyukur. Tapi kalau hidupnya dengan orang-orang enak kayak gini ya, nggak pernah mikirin ya, pengennya terus main handphone, lihat film, ke bioskop, kolam renang. Lucu kan begini-beginian. Berjalannya waktu, kamu tirakat dulu yang benar. Tabung uangnya 300.000, jangan buat jajan gitu loh. Selama 3 tahun 18 juta, pulang-pulang boyong beli motor. Oh dong, enak kan beli motor. Hei, motor siapa, maling di mana? Ini BPKB-nya Pak, nama gua ini Pak, nama gua. Lo bisa mau untuk kok dapat uang kamu ya nabung dong. Uang gajian tanggal 1 dari Bapak saya tabungin. Dapat motor ini, nama saya, buat cari kerja gitu.
Kamu makan bae mondok wetenge blending apa? Tirakat enggak. Ya orang tirakat itu penting anak-anak. Jajan, ada seblak dikejar. Ada apa dikejar? Pengen berkahnya begitu susah. Ilmu bisa masuk kamu ya. Ilmu bisa masuk. Cerdas boleh. Tapi hati-hati tatkala kau tidak mendapatkan keberkahan dari pesantren, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Ngerti kan? Ilmu itu tidak akan lama abadi dalam jiwa, dalam pikiran. Tapi kalau kamu mendapat keberkahan, mungkin Allah mengirimkan kamu di sebuah musola yang akhirnya kamu ngajar di situ yang nantinya kamu belajar. Atau kamu jadi kepala sekolah. Atau kamu dakwah. Atau kalau bisa kamu punya pesantren, ya akhirnya Fathul Qorib dibuka lagi. Itu cara-cara Allah untuk memberkahin seseorang. Tapi kalau nggak berkah, sepinter apapun kamu alfiyah sampai hatam, ujung-ujungnya joget TikTok. Ngerti kan? Ngaji alfiyah tapi akhirnya menjadi penari TikTok. Wah, nggak nyambung begini. Hafal Quran, ngapalin Quran, ujung-ujungnya penari TikTok. Ya karena nggak ada keberkahan. Dia ketika mondok nggak cari berkah. Ngapalin bukan begitu anak-anak. Selain ngapalin, jaga hafalan kita dengan keberkahan. Jadi, kenapa kita kurang bersyukur? Ya karena kita hidupnya dengan orang-orang yang seperti ini. Coba hidupnya dengan orang-orang yang nggak punya apa. Termasuk ketika kita hidup dengan orang yang nggak punya baju sama sekali. Ustadz, kalau sholat nggak pakai baju, kamu ya jawabnya, emang ada tah? Ya berarti keciri Ustadz tidak pengalaman ini. Ustadz, maaf, saya mau tanya, kalau ada seseorang mau sholat, tapi dia nggak punya baju telanjang bulat tuh gimana Pak Ustadz hukumnya? Terus kamu sebagai Ustadz, sudah dipanggil Ustadz, dan nanyanya begini, wah ada, mustahil begitu ada. Wah, berarti Ustadz tidak bergaul ini. Berarti Ustadznya mondoknya cuman mondok biasa, nggak pernah bergaul dengan orang-orang susah. Nah, jadi kalau ada al-ajiz amma yasturul aurah, ada orang yang nggak bisa nutupin aurat, maka fayusolli wujuban arian, maka dia wajib sholat sambil nggak pakai baju, nggak pakai celana. Tapi syaratnya harus nggak punya apa-apa, jangan sengaja dibuangin, biar sholatnya bisa bugil, nggak begitu, jangan ya. Buangin semua biar sholatnya bisa bebas gitu ya, nggak bisa. Kau harus lihat orang ajiz tuh ajiz beneran gitu ya. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin, dan andaikan ya dia bisa nutupin badannya tapi penutupnya itu mutanajis, terkena najis. Kalau penutup nggak ada yang najis kan. mutanajis ta'adzara ghusluh, yang mana penutupnya itu kalau dibasuh, dicuci itu susah, maka boleh kau sholat ditutupi dengan kain yang mutanajis, tapi mutanajisnya ta'adzara ghusluh. Laman ora wong amkana kangkonganghu ingman opotat hiruhu, mensucikan satir. Ini tidak berlaku bagi orang yang ada potensi dan ada kesempatan untuk mencuci satir tadi. Jadi kalau kita tidak ada punya kesempatan untuk mencuci satir atau satirnya kena najis, kemudian kita kesulitan untuk mensucikannya, sudah kau sholat ditutupi oleh satir tersebut nggak apa-apa. Tapi ini tidak berlaku bagi seseorang yang ada man amkanahu, yang seseorang itu punya kesempatan untuk tathiruhu. Wa in kharajalan senajan metu apal waktu-waktu, meskipun sampai keluarnya waktu. Maksudnya, misal ada kain yang kena najis, lalu ta'adzara, susah sekali untuk dihilangkan najisnya, pakai saja sudah. Tapi ada kain yang memang kalau dicuci itu bisa bersih, tapi ada lama. Cuci aja cepet, waktunya itu hilang, waktu zuhurnya hilang, masuk waktu asar terus cuci. Nanti sholat zuhur bang, meskipun sudah masuk waktu asar.
Walau qadara lan lamun kuasa sapa wong ala satiri ba'dil aurati ing atase nutupi sebagiannya aurat, lazima mongko wajib hu ing wong apa asatru nutupi bima kelawan barang wujida kang den temu apa ma. Walau qadar, andai kan ada seseorang bisa atau mampu untuk menutupi sebagian badannya, ya, dengan godong kayak, dengan kain kayak, dengan apa aja yang bisa nutupin, maka dia wajib untuk nutupin, meskipun dengan alas kaki, gitu. Bima wujida. Wa qaddama lan dinginake sapa wong as-sau'ataini ing kealaan loro. Tahu as-sau'ataini? Dubur dan kubul. Dubur dan kubul. Fal kubula mongko ing kubul fad dubura nuli dubur. Kalau ada kain aja kain. Umi, ambilin HP dulu, Ica, ambilin HP Abi mana? Masih dan udah jadi dah. Udah jadi di komputernya. Sudah. Kalau ada kain apa aja lah. Kita mau sholat nggak punya baju tapi ada kain, maka ambil kain itu untuk nutupi aurat. Utamakan yang ditutupi adalah bagian sau'atai, atau kalau bahasa Fina sabila ini gitu. Sabila ini artinya dua jalan. Kalau sau'atai ini berasal daripada kata su'un, jelek. Dua anggota badan yang terkenal mengeluarkan barang-barang buruk nih, maka tutupi. Apa dulu yang harus tutupi? Kalau sedikit ya sudah, kemaluan depan. Kalau ada lagi kemaluan belakang gitu. Wala yusollilan ora kena salat sapa wong arian halewuda ma'a wujudi haririn sartane anane sutra bala bisan balik hale nganggo sapa wong lahu kaduwe harir di annahu krono satune harir iku yubahu dan menangake opo harir hajati krono hajat. Kalau ada harir itu apa? Sutra. Harir itu adalah sutra. Sutra itu haram dipakai, nggak boleh dipakai laki-laki khususnya ya. Nggak boleh laki-laki pakai sutra, tapi kalau adanya sutra pakai aja sutra. Pakai sutra itu, ya nggak apa-apa pakai sutra. Karena sutra diperbolehkan untuk hajat. Gitu. Wa yalzamulan wajib apa at-tatyinu melumuri endut. Lau'udima lamun ora den temu atau ya apa saubu pakaian. Au nahwahu atau sapadene saub. Kalau nggak ada sama sekali dan kebetulan di samping kita kok ada endut tuh apa? Lumpur. Maka wajib kita sholat melumuri badan kita dengan lumpur. Dilumuri semua dengan lumpur, ya. Baju nggak ada, tapi lumpurnya ada gitu loh. Nah, berbeda kalau lumpurnya nggak ada, telanjang. Wa yajuzulan menang limuktasin kaduwe wong kang nganggo sandang opo iktidaun bermakmum bi'arin kelawan wong kang uda. Walaisalan ora ono iku lil ari kaduwe wong kang uda apa ghosobus saubi menghosob pakaian. Kemudian kalau ada orang telanjang lalu kitanya bermakmum boleh enggak? Boleh. Oke, boleh. Atau dia pakai sarungnya aja? Boleh. Selama sarungnya itu tidak dia dapatkan dari hasil ghosob. Paham ya gitu ya? Kalau kita bermakmum dengan orang yang maaf ya pakai BH doang gitu loh, boleh nggak? Ya boleh kalau memang orang itu nggak punya apa-apa. Kalau dia pakai BH atau BH-nya ghosob, jangan makmum. Paham ya gitu ya? Wa yusanulan den sunahake lil musolli kadue wong kang salat apa ayal basa nyentong nganggo sapa musolli ahsana siyabihi
ing luwih bagus-baguse pakaiane wong. Wa yartadiya lan slendangan sapa wong. Wa yata'ammama lan sorbanan sapa wong. Wa yataqammaso lan berkomis berjubah sapa wong. Wa yatoy lasalan nganggo topong sapa wong. Walau kana oke ya. Disunahkan bagi orang yang sholat memakai baju terbaik. Baju yang paling bagus apa dipakai. Sunnahnya begitu. Ya, kalau bisa ya irtida, pakai selendang. Kalau bisa wa yata'ammam, pakai imamah. Kalau bisa pakai peci. Gitu. Walau kana lan lamun ono iku indau ing dalem sandinge man. Apa saubani pakaian loro fakot mongko bloko. La bisa mongko nganggo sapa man ahadauma ing salah sijine saubani. Wartada lan selendangan sapa man bil akhari kelawan kang weneh. Kalau ada manusia muslim bajunya cuma dua, dia punya baju cuma dua, lalu bagusnya gimana? Maka yang satu dipakai untuk sholat, baju yang satu dipakai untuk selendang. Jadi sorban tuh pakai sarung juga nggak apa-apa, nggak harus pakai sorban Arab tuh. Kan kita kalau kamu sarungnya pakai selendang ya emang sarung boleh, kerudungnya mbak-mbak boleh, sejadah dipakai selendang boleh, sunnah. Emang dikiranya harus yang merah putih kayak Arab doang? Enggak gitu. Kalau bukan merah putih berarti bukan sorban. Sorban yang penting penutup bisa menjadi selendang. Gitu ya. Ini bukan pembahasan telanjang lagi. Ini pembahasan tentang apabila seseorang mempunyai dua pakaian saja. Disunahkan yang satu pakaiannya meskipun ada lengannya apa dijadiin selendang. Gitu. Ya, wa ing kana lamun ono iku sama ing dalam kono panggonan salat. Apa sutrotun penutup. Meskipun di situ di tempat sholat ada penutup. Ada sutroh, ada penutup. Kitanya punya baju dua, sudah yang satu itu dipakai untuk sholat, yang satu dipakai untuk selendang. Jangan pakai sutroh, pakai selendangnya kita sendiri aja. Wa illalan lamun ora ja'ala mongko ndadeake sapa wong ing akhir musalla ing gon salat kama kaya barang afta kang berfatwa bihi kelawan mas sapa syekhuna guruwe kita. Kalau tidak demikian, maka kalau tidak demikian maksudnya tidak apa? Kalau misalnya seseorang tidak menjadikan pakaiannya dijadikan selendang, maka dijadikan sejadah. Bahasa Arabnya sejadah itu musola, tempat sejadah ini udah bahasa Arab. Bahasa Arabnya sejadah apa? Yang sejadah itu bahasa sujud. Sajadah ya sujudan gitu. Tempat sholat masjid. Gitu. Nah, sejadah atau apa ini namanya musola ini. Kalau kita malas pakai selendang, ya baju kitanya pakai apa? Pakai tempat sholat. Seperti halnya yang difatwakan oleh guru kita, wallahu a'lam.